Mau dibilang film detektif tapi nggak ada teka-tekinya, mau dibilang film komedi tapi nggak lucu-lucu banget, atau mau dibikin film sedih tapi ketika ada adegan sedih malah dipecandain. Ini gimana sih? Langsung saja kita review filmnya. Judulnya adalah Detektif Jaga Jarak. Video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian nggak suka silakan tonton dulu filmnya lalu balik lagi ke sini, oke? Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Almond. Karena pandemi dia kehilangan pekerjaannya. Karena nggak punya tempat tinggal, dia harus menumpang di kantor ketua RW. Lalu dia tertarik kepada pekerjaan bocil yang mendapatkan uang lebih gara-gara dia memata-matai para suami-suami yang pengen selingkuh. Kita mulai dari hal positif dulu. Hal yang paling gua suka di sini cuman karakter Poluan. Sepanjang film cuma karakter dia yang menarik. Ketika dia hilang berasa kayak hampa. Apalagi ya, udah kayaknya itu doang. Lanjut ke bagian yang paling gua nggak ngerti. Kalau kalian ngerti silahkan bantu jelasin di kolom komentar. Yang pertama, karena film ini genrenya komedi, kita akan membedah dari segi komedinya. Dari segi penulisan gua hampir nggak menemukan percakapan atau obrolan yang berhubungan dengan komedi. Salah satunya adalah ketika minta surat cerai. Cerai karena apa? Karena orang ketiga Pak Dadang, terus ada anak kecil. Orang ketiga itu apa? Terus kita nungguin punchline-nya mana ini punchline-nya? Masa kita nyari punchline sendiri? Ada lagi scene di mana suaminya itu lagi dilabrak oleh istri sahnya. Kamu selingkuh ya? Enggak, bohong. Buktinya ini kenapa chattingnya itu sayang-sayang. Terus selingkuhannya dengan bangga bilang, emang namaku sayang. Aduh, gimana ya? Cringe banget. Jujur gua nggak ngerti proses penulisannya. Jangan-jangan ketika proses penulisan terus nyari-nyari yang lucu apa ya? Oh dapet nih, langsung ditulis. Terus nggak ada alternatif lain atau proses mind mapping punchline yang bagus apa ya? Padahal bisa dicari punchline yang lebih realistis. Misalkan, kamu selingkuh ya? Enggak, bohong. Buktinya ini kenapa chattingnya? Yang kamu udah makan belum? Yang yuk ketemuan yuk. Di sini kan cewek selingkuhannya kan bisa bilang, ya emang nama saya Mayang, ya emang nama saya Kuyang, ya emang pala saya Peyang. Kan lebih enak daripada nama saya Sayang. Aduh, nama kok Sayang. Jadi saking lemahnya unsur komedi di penulisannya sampai rela-rela bikin gimmick-gimmick gak jelas. Contohnya adalah dikasih gimmick-gimmick suara lucu ala Bang Ijal TV. Dikasih editan ketika marah mukanya dibikin merah. Gimmick-gimmick istrinya ada di balik kardus. Lalu ada adegan istrinya itu lagi mencari barang bukti. Terus dikasih tahu barang buktinya itu terkunci di laci. Lalu tiba-tiba ngeluarin geraji mesin. Aduh. Dan satu lagi nama karakternya itu dibikin komedi-komedi aja lah. Takdir, Bro, dan juga Almond. Orang tua mana yang ngasih anaknya itu dengan nama Almond? Nggak sekalian aja kedondong atau kesemek gitu kan, biar absurd sekalian. Satu lagi yang bikin gua gak ngerti adalah adegan sedih. Entah kenapa ketika ada adegan sedih, kenapa malah dipecandain. Jadi ketika kita udah mulai dibikin sedih dan juga empati kepada karakternya, malah dibikin patah. Aduh, sayang banget. Kalau kita bandingin dengan film-film drama komedi lainnya seperti Imperfect, Cek Toko Sebelah, dan juga Ghostwriter, komedi mereka itu totalitas dari cara penulisan, siapa yang bawain, dan juga logat atau nadanya itu juga sangat berpengaruh. Ketika ada adegan serius atau sedih itu juga nggak dicampur dengan komedi dan emang jadi terbawa suasananya. Di sini filmnya itu kayak nanggung, mau dibikin komedi tapi nggak maksimal, dibikin sedih malah dipecandain, aduh parah. Yang ketiga yang bikin gua nggak ngerti juga adalah kenapa di tengah-tengah film itu ada kata-kata mutiara. Kalau dipikir-pikir malah berasa kayak filmnya Aldi Taher yang bisikan jenazah. Yang endingnya itu malah dikasih tulisan kita suruh baca sendiri. Aduh, lebih parahnya lagi adalah ketika tulisannya itu muncul, durasinya itu cuma sebentar. Jadi ketika kita baca setia adalah proses, tadi apa sih kok cepet banget? Jujur gue bingung dengan konsepnya. Apakah mungkin ketika proses produksi ini ada kata-kata menarik nih, gimana cara memasukkan ke dalam film ya? Aduh susah nih kalau dimasukkan lewat obrolan atau percakapan. Ya udah tampilin aja. Adegan absurd lagi adalah ketika Almond itu mergokin Arum itu lagi selingkuh. Terus Almond kan emosi langsung berantem sama adiknya. Ketika selesai berantem di tengah emosi dan juga kesedihannya, kan semua barang-barang itu berantakan. Sempat-sempatnya dia beresin buah-buahan, tempat bunga, ngapain? Di sini kan lo lagi emosi, kenapa malah bikin penonton emosi? Selanjutnya adalah di bagian menuju ending. Ini berasa banget alurnya itu pengen dicepet-cepetin, pengen cepet selesai. Ada plot twist juga, ternyata kliennya itu adalah Arum, mantannya dulu.
Terus ada adegan Almond tiba-tiba lari dari penyergapan Poluan. Di sini dia ngasih tulisan I love you di handphonenya. Tanpa dikasih tahu bagaimana caranya dia naruh di handphone Poluan tersebut. Nasib di endingnya itu juga belum jelas apakah mereka bakalan pacaran atau menikah atau apalah. Dan lebih gak jelas lagi adalah adegan di endingnya. Takdir lagi mainin hewan peliharaannya, terus tiba-tiba datanglah cewek cantik. Namanya siapa? Takdir. Bukan nama kamu, tapi nama peliharaannya. Oh, ini namanya Bro. Kalau kamu namanya siapa? Aku namanya Cinta. Ini maksudnya gimana? Apa mungkin durasi filmnya kurang lama, terus diada-adain? Aduh, filmnya terlalu pendek nih. Ya udah masukin ini aja. Nggak jelas. Sebenarnya masih banyak adegan absurd-absurd lainnya, tapi ya sudahlah. Dan skor dari gua dari film Detektif Jaga Jarak adalah 3/10. Gimana menurut kalian?